Assalamualaikum, ketemu dengan saya Septi Dewi Jayanti. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pegas. Bagaimana melakukan suatu percobaan, jadi untuk menentukan besar konstanta elastisitas suatu pegas, gitu kan ya. Jadi kita akan menghitung besar konstantanya. Jadi ini dihubungkan dengan teori tentang gerak harmonik sederhana. Apa itu gerak harmonik sederhana? Gerak harmonik sederhana itu adalah gerakan bolak-balik suatu benda melalui titik keseimbangan secara periodik. Contoh dari gerak harmonik sederhana itu seperti getaran gitu kan ya, misal gempa atau misalnya suatu bandul yang digantungkan, kemudian dia disimpangkan, maka dia akan bergerak bolak-balik melalui titik keseimbangannya itu yang ada di tengah secara periodik. Ada kata kunci di situ, dia secara periodik. Makanya di situ nanti ada penjelasan tentang periode dan tentang frekuensi. Jadi kalau misalnya kita tahu, periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran. Jadi waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran. Makanya persamaannya seperti ini. Periode adalah waktu dibagi banyak getaran. Sedangkan frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam satu satuan waktu. Makanya frekuensi itu persamaannya adalah N dibagi dengan waktu. Banyak getaran dibagi dengan waktu. Nah, bagaimana dengan persamaan getarannya? Persamaan getarannya didapat bahwa Y sama dengan A sin omega T plus minus theta 0. Jadi A-nya itu adalah amplitudo, dia adalah simpangan maksimum. Kalau dilihat di grafik ini, jadi titik tertinggi dan titik terendah itu namanya adalah amplitudo. Sedangkan omega itu adalah kecepatan sudutnya. Jadi kecepatan sudutnya itu persamaannya bisa 2pi dikali F, atau omega itu adalah 2pi dibagi dengan T, gitu kan ya. Dan theta 0 di situ dia adalah sudut fase awal. Jadi sudut fase awal itu di mana suatu benda bergetar awalnya itu di mana gitu, pada sudut berapa. Misal, kalau misal kita punya bandul seperti gambar di sini, bandulnya kemudian kita simpangkan. Nah, ini kan ada sudut yang terbentuk, itu adalah sudut fase awal. 0 derajatnya itu dihitung dari mana? Dihitung dari titik keseimbangan. Jadi kalau misalnya dia diam dalam keadaan setimbang, berarti theta 0-nya adalah 0. Ketika kita simpangkan, berapa sudut yang terbentuk, itu adalah sudut awal. Ya? Dengan penurunan matematis, seperti di sini, nah, persamaan inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung berapa besar konstanta elastisitas pada suatu pegas. Gitu ya. Assalamualaikum. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menghitung besar konstanta elastisitas suatu pegas. Jadi alat dan bahan apa saja yang kita perlukan. Jadi di sini nanti ada pegas yang akan dihitung. Nanti di sini ada penggaris untuk menghitung berapa besar pertambahan panjang sebelum diberi beban dan setelah diberi beban. Di sini ada statif dan di sini ada beban bercelah. Jadi beban bercelah ini nanti kita akan lakukan percobaan untuk beban yang berbeda-beda. Jadi masa beban yang berbeda-beda, gitu kan ya. Kita akan lakukan untuk 5 kali percobaan. Jadi langkah percobaannya pertama adalah kita gantungkan pegas di statif. Lalu di sini ada handphone yang saya gantungkan. Ini kenapa digantungkan? Jadi sebenarnya dia adalah alat ukur. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Android untuk melakukan percobaan di rumah. Namanya adalah aplikasi PyPox. Nanti bisa di-download di Play Store. Jadi aplikasi ini dia memanfaatkan sensor-sensor yang ada di handphone Android. Jadi dia menggunakan sensor-sensor gerak yang ada di handphone Android, gitu kan ya. Nah, nanti aplikasi PyPox ini dihubungkan ke tablet yang ada di sebelah sini. Jadi kita hubungkan untuk melihat bagaimana hasil percobaannya. Jadi di sini nanti ada
data berapa besar amplitudonya, berapa besar periodenya, dan berapa besar frekuensinya. Jadi kita tidak membutuhkan stopwatch untuk menghitung berapa waktu yang diperlukan suatu bandul untuk bergerak naik turun, tapi kita bisa langsung mencari atau mendapatkan berapa nilai periode dan frekuensinya dari aplikasi PiPox ini, gitu kan ya. Kita lanjutkan. Jadi langkah pertama, setelah si beban ini digantung, jadi kita akan mencoba untuk massa yang lebih kecil dulu. Jadi kita mulai dari massa 50 gram. Ini 50 gram dihitung di sini ya, digantungkan di sini. Nanti kita simpangkan sehingga dia bergerak harmonik sederhana. Kemudian kita hitung, kita dapatkan berapa nilai periode dan frekuensinya. Nanti kita plot ke dalam tabel untuk menghitung berapa besar konstanta elastis dari si pegasnya. Nah, kita nyalakan dulu aplikasi PiPox-nya. Nah, ini sudah nyala, jadi sudah terhubung. Kalau lihat di situ di grafiknya dia bisa berubah-ubah ya. Jadi kita simpangkan. Nah, nanti di sini akan terbentuk suatu gelombang. Ini grafik gerakan harmonik sederhana dari bandul ini. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata dia besar periodenya adalah 0,57. Jadi untuk 50 gram 0,57. Kita lakukan untuk 4 kali sisanya dengan menambahkan masing-masing 20 gram. Jadi kita tambahkan masing-masing 20 gram. Kita tambahkan 20 gram sehingga dia besarnya menjadi 70 gram. Kita reset dulu ya. Nah, setelah 70 gram ini ditambahkan, kita simpangkan. Kalau dilihat di sini ternyata dia periodenya adalah 0,67 sekon. Jadi bisa dilihat ternyata ketika kita menambahkan massa yang semakin lama semakin besar, maka periode juga akan semakin besar. Berarti artinya massa dan periode itu adalah berbanding lurus, gitu kan ya. Nah, setelah kita dapat datanya, nanti kita akan plot ke dalam tabel. Kita akan masukkan ke dalam tabel dan kita akan menghitung berapa besar konstanta.